Dan madhab yang kedua, qiraah Wars an-Nafi', yang mana dia membaca dengan dua perkara di sini. Pertama, qara'a bin naql pada al-atqa. Maka yang kedua, at-taqlil. Maka di dalam ayat ini bagi qiraah Wars ada dua amal, an-naql wa taqlil. Makna naql, hamzahnya dihilangkan pada al-atqa. Al-atqa hamzahnya dihilangkan, lalu setelah dihilangkan harokat pada al-a, atqa, a fathah dilarikan kepada lam menjadi latqa, latqa. Dan juga makna dari taklil dibaca dengan imalah as-sughra menjadi te, berarti dibaca lat te, lat te. Maka kita baca semua ayat, wasayujannabuha latqa, wasayujannabuha latqa. Madhab yang ketiga, Abu Amr. Berarti sudah berapa dengan Wars 6, Abu Amr 7. Maka Abu Amr membaca dengan taklil. Maka dia sama dengan Wars, hanya taklil tapi nakalnya tidak ada. Maka nakal tidak ada dibaca dengan hamzah al-haqiqi. Maka kita baca wasayujannabuhal atqa, dibaca at. Berbeda dengan Wars lat. Di sini at. Dan taklilnya sama. Wasayujannabuhal atqa, wasayujannabuhal atqa. Maka ini qiraah yang kedua. Qiraah yang ketiga, qiraah dari Khalaf Al-Ashir bersama Al-Kisai. Dibaca dengan Al-Imalah Al-Kubra. Di mana dibaca Al-Imalah Al-Kubra pada Al-Fathah Al-Atqa. Maka kita baca wasayujannabuhal atqa, wasayujannabuhal atqa. Dan madhab yang terakhir, yang kelima, ada 5 madhab, adalah Hamzah Az-Zayyat. Maka Hamzah Az-Zayyat di sini dibaca dengan Al-Imalah Al-Kubra sama seperti Khalaf wal Kisai, namun di sini ada as-saktah. Maka Hamzah dan juga Wars an-Nafi' sama-sama memberikan takhrij kepada kalimat al-atqa. Karena lam bertemu dengan Hamzah, dan Hamzah makhrajnya to deep, sangat dalam, dari aqsa al-halq. Al-a itu susah sebagian Arab, al-a, al-atqa, maka susah. Akhirnya seperti tadi qiraah Wars dengan dinaql, dihilangkan hamzahnya dan harokatnya dipindahkan ke lam menjadi alatqa, wasayujannabuhal atqa, syahidnya lat. Adapun qiraah Hamzah Az-Zayyat, hamzah tetap ada, tidak dihapus seperti Wars, dan tetap dibaca. Namun lil istidad, untuk persiapan membaca hamzah yang tadi makhrajnya to deep, inside, di dalam, yang susah, a menurut sebagian qiraah dari Arab. Maka untuk istidad dari lam yang makhrajnya lisan, la lilu al, lalu bertemu dengan a, al, a,
susah bagi sebagian Arab, maka disaktah, diputuskan, tidak disambung. Maka bagaimana membacanya? Diputuskan dan qa menjadi al-imalah al-kubra seperti al-Kisai. Maka kita baca wasayujannabuhal atqi, wasayujannabuhal atqi. Maka inilah dari qiraah, ilmu qiraah yang bisa kita berikan. Dan adapun dari segi ilmu tafsir, maka tidak ada dari salaf menjelaskan tafsir dari ayat ini, karena ayat ini menjelaskan kepada kita tentang permasalahan orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Sehingga tafsirnya justru datang ayat yang setelahnya, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alhasil tidak ada tafsir dari salaf, namun kita berikan tafsir yang semakna dan juga yang mungkin datang dari hadis. Maka ucapan Allah wasayujannabuha al-atqa, maknanya akan dijauhkan dari api neraka ini al-atqa, orang-orang yang bertakwa. Maka sayujannabuha bimakna sayuzahzihu aninar, akan dipisahkan, dijauhkan dari api neraka. At-taqi, an-naqi, al-atqa, orang-orang yang bersih dari dosa, suci dari debu. Dan ayat ini butuh kepada tafsir. Siapa al-atqa? Datang ayat yang setelahnya menjelaskan alladzi yu'ti maluhu, alladzi yu'ti malahu yatazakka, di mana orang-orang yang memberikan harta-harta dia untuk mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya agar menjadi orang yang soleh dan berbuat baik kepada yang lain, dan berbagi itu indah. Dan begitu pun mentazkiyah dari hartanya. Jika dia mempunyai harta yang lebih, dibayar zakat agar mensucikan, menghalalkan harta-harta tidak menjadi haram. Maka jumlah alladzi yu'ti malahu yatazakka di ayat yang akan datang justru ini jumlah tafsirnya. Sehingga alladzi ismun mausul di sini mabni ala sukun, nanti fi mahalli mada as-sifah dari al-atqa, yang mana al-atqa marfu dikarenakan naibul fa'il. Maka alladzi ismun mausul, dia sifat dari al-atqa, bahwa mereka orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Sayujannabuha adalah al-atqa, orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, dari sifatnya yang menginfakkan hartanya untuk mensucikan dirinya. Dengan berbuat baik itu mendapatkan pahala, diampuni dosa-dosanya, dan mensucikan hartanya dari keburukan dikarenakan sudah mencapai nisab misalnya. Maka zakat harta yang dibayar. Maka maknanya di sini alladzi yu'ti malahu yatazakka ay yusrifu malahu fi taatillah, menginfakkan hartanya untuk Allah Jalla wa Ala, membantu orang-orang yang kekurangan atau membantu dakwah. Seperti kita di sini, sebagian ikhwah membantu kita untuk operasional dakwah. Maka kita doakan semoga Allah memberikan kepada mereka lebih di dunia, menjadi jaya raya, kaya raya, dan di hari akhirat dipenuhi timbangannya dengan amalan-amalan soleh. Amin. Untuk apa? Yatazakka liyuzakki nafsahu wa malahu, agar membersihkan dirinya dan hartanya. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Faman ahabba an yuzahzaha anin nar wa yadkhulal jannah, maka barang siapa seorang muslim yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan kepada surga, fal ta'tihi maniyatahu au maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dijauhkan jauh dari api neraka, yuzahziha anin nar, agar apa dia itu, dan dimasukkan kepada surga, agar apa dia itu, agar memenuhi keinginannya itu. Pertama, wa huwa yu'minu billah, kedua wal yaumil akhir, ketiga wal ya'ti ilan nas, memberikan kepada manusia alladhi yuhibbu, yang dia cintai, an yu'ta ilaihi, dengan memberikan sebagian yang dia cintai dari hartanya. Maka ini menjadi pentafsiran juga, karena kita tidak mendapati tafsir dari salaf. Maka di sini datang dari Nabi, barang siapa yang dirinya ingin dijauhkan dari api neraka sesuai dari ayat ini, wasayujannabuhal atqa, maka akan dijauhkan, sayuzahzihu anin nari al atqa. Maka bagaimana cara yuzahzihu anin nar, bagaimana cara dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan kepada surga? Maka di hadis Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As tadi, agar dia itu memenuhi yu'min billah, kedua bil yaumil akhir, ketiga memberikan sedekah kepada siapa yang membutuhkan, baik person ataupun masjid ataupun yayasan dan yang lainnya, diberikan untuk membantu dakwah dan sebagainya. Maka ini yang diinginkan dengan hadis faman ahabba an yuzahzaha anin nar, barang siapa yang ingin Allah jauhkan dari api neraka dan dimasukkan kepada surga, pertama beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan memberikan sebagian harta yang dia cintai diberikan untuk Allah. Maka dengan ini kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.